Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan tentang pembahasan tentang dampak maksiat bagian yang ketiga. Dampak maksiat bagian ketiga ini kita akan membahas tentang dosa atau dampak maksiat, yaitu menutupi kolbu. Di antara dampak maksiat atau dosa adalah bila sudah menumpuk, ia menutup kalbu pelakunya sehingga menjadi orang yang lalai. Ini selaras dengan komentar seorang ulama salaf tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak demikian, tetapi kolbu berkarat akibat apa yang mereka kerjakan. Firman Allah dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14. Sang ulama salaf menafsirkan karat hati itu sebagai dosa di atas dosa. Al-Hasan pun mengatakan itu adalah dosa setelah dosa hingga membutakan kolbu. Sementara itu, ulama lain berkata ketika dosa dan maksiat mereka tumpuk, dosa menutupi kolbu mereka. Itu karena kolbu telah kotor oleh maksiat atau dosa-dosa yang kita lakukan. Ketika dosa bertambah, kotoran pun bertambah sehingga kolbu berkarat. Lama-lama akhirnya dosa pun menutupi, mengunci, dan menyumbat kolbu. Sehingga kolbu tertutup. Ketika itu terjadi setelah sebelumnya mendapat petunjuk, hati menjadi berbalik sehingga bagian atasnya berada di bawah. Dalam kondisi demikian, musuh dapat dengan bebas menguasai dan menggiringnya. Di antara dampak atau dampak dari maksiat atau dosa, itu dosa mendatangkan laknat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara dampak dosa adalah laknat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau melaknat maksiat dan dosa lain yang lebih besar, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang membuat tato dan orang yang meminta dibuatkan tato. Yang berikutnya, orang yang menyambung rambut dan orang yang meminta penyambungan rambut. Rasulullah juga melaknat orang yang mencukur alis dan yang mengerjakannya, dan orang yang mengikir gigi dan orang yang mengerjakannya. Yang berikutnya yang dilaknat Rasulullah yaitu pemakan riba, wakilnya, pencatat, saksi, dan yang berkaitan. Wanita yang melakukan nikah muhallil atau nikah sekadar untuk bisa kembali kepada suami pertama dan bekas suami yang memintanya untuk itu. Yang berikutnya yaitu pencuri. Dan Rasulullah juga melaknat peminum minuman keras, berikut orang yang menuangkannya, orang yang memerasnya, dan orang yang meminta diperaskan, orang yang menjualnya dan orang yang membelinya, serta orang yang membawanya dan orang yang meminta dibawakannya. Dan laknat Rasulullah berikutnya yaitu orang yang merusak rambu-rambu jalan, bahkan orang yang melaknat orang tuanya. Rasulullah sangat melaknat dosa tersebut. Dan laknat Rasulullah berikutnya yaitu orang yang menjadikan makhluk bernyawa sebagai sasaran panah. Yang berikutnya, laki-laki yang berpenampilan seperti perempuan dan wanita yang berpenampilan seperti laki-laki. Laknat Rasulullah yang berikutnya yaitu orang yang menyembelih untuk selain Allah. Dan Rasulullah juga melaknat pelaku bid'ah dan pembelanya, serta pembuat patung atau gambar yang menyerupai makhluk hidup. Bahkan Rasulullah melaknat orang yang berbuat seperti kaum Nabi Lut alaihissalam atau homoseksual dan sebagainya. Rasulullah pun melaknat orang yang mencaci ayah dan ibunya, bahkan orang yang menyesatkan, orang yang tidak tahu jalan. Laknat Rasulullah juga terhadap orang yang menyetubuhi binatang dan orang yang memberi tanda dengan besi panas pada wajah hewan.
Laknat Rasulullah berikutnya yaitu orang yang mencelakakan dan menipu muslim, serta wanita yang mengunjungi kuburan serta membuat masjid dan lampu di kuburan. Laknat Rasulullah terhadap orang yang merusak hubungan suami istri serta hubungan budak dan majikannya. Rasulullah pun sangat melaknat orang yang menyetubuhi wanita dari dubur atau anus. Nabi SAW juga memberitahukan bahwa wanita yang menolak hubungan badan dengan suaminya akan dilaknat malaikat sampai pagi. Dan Rasulullah pun melaknat orang yang menisbahkan diri kepada selain ayahnya. Nabi SAW pun mengabarkan bahwa orang yang menunjuk saudaranya dengan benda tajam dilaknat malaikat. Dan yang terakhir, orang yang dilaknat Rasulullah yaitu orang yang mencaci sahabat. Selain dosa mendatangkan laknat dari Rasulullah, Allah pun melaknat, yaitu diantaranya dalam kitab sucinya, yaitu Allah melaknat orang yang melakukan kerusakan di bumi, orang yang memutus hubungan kekeluargaan, orang yang menyakitinya, dan orang yang menyakiti Rasulullah. Dia juga melaknat orang yang menyembunyikan keterangan dan petunjuk yang diturunkannya. Bahkan Allah melaknat orang yang menuduh jinah para wanita mukmin yang menjaga kehormatannya. Dan Allah pun melaknat orang yang menganggap jalan kaum kafir sebagai jalan yang lebih tepat daripada jalan kaum beriman. Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang memakai baju wanita dan wanita yang memakai baju laki-laki. Dia melaknat orang menyuap dan orang yang menerima suap, termasuk perantaranya. Dia juga melaknat dosa yang lainnya. Seandainya pelaku dosa tidak senang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya dan para malaikatnya, tentu ia akan meninggalkan maksiat dan dosa. Dampak maksiat berikutnya yaitu terhalang dari doa Rasulullah. Di antara dampak maksiat adalah terhalangnya dari doa Rasulullah SAW dan doa malaikat. Allah memerintahkan nabinya untuk memintakan ampun bagi mukmin laki-laki dan perempuan. Allah berfirman dalam surat Al-Ghafir ayat 7-9 yang artinya, para malaikat yang memikul ars dan para malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhan. Mereka beriman kepadanya serta memintakan ampunan bagi orang yang beriman. Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu-Mu meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan-Mu. Peliharalah mereka dari siksa neraka yang menyala-nyala. Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang saleh di antara bapa-bapa mereka, istri-istri mereka, dan keturunan mereka semua. Engkaulah Sang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Peliharalah mereka dari balasan kejahatan, orang-orang yang Kau pelihara dari balasan kejahatan pada hari itu. Sungguh telah Engkau anugerahi rahmat. Itulah kemenangan yang besar. Al-Ghafir ayat 7-9. Ini adalah doa malaikat untuk kaum beriman yang kembali kepada kitab suci dan sunnah Rasulnya. Hanya untuk mereka lah doa ini, karena mereka yang memiliki sifat tersebut, kepada Allah kita meminta pertolongan. Hukuman dan maksiat yang disaksikan Rasulullah. Di antara hukuman atas maksiat adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sumrah ibn Jundub yang bercerita, di antara pertanyaan yang sering Nabi ajukan kepada para sahabat adalah, adakah di antara kalian yang bermimpi semalam?
Beliau lalu memulai menceritakan apa yang Allah kehendaki untuk diceritakan. Suatu hari beliau bersabda, "Semalam aku didatangi dua orang yang mengajakku pergi. Ketika kami dalam perjalanan, tiba-tiba ada orang yang berbaring dan di depannya ada orang berdiri sambil memegang batu besar. Orang yang berdiri kemudian menimpakan batu besar itu kepada kepala orang yang berbaring hingga remuk. Batu besar itu berguling lalu diambil kembali. Tak lama kemudian, kepala yang remuk pulih kembali. Lalu, orang yang berbaring kembali ditimpa batu seperti sebelumnya. Aku hanya berujar, "Subhanallah, apa ini?" Kedua orang yang mengajakku berkata, "Mari jalan terus." Kami terus berjalan lalu bertemu dengan dua orang, yang satu berbaring telentang, sedangkan yang lain berdiri sambil memegang rantai kawat besi. Besi itu ditusukkan ke pipi, lubang hidung, dan mata, lalu ditarik ke belakang. Selanjutnya, orang pertama berpindah ke sisi lain dan melakukan hal yang sama. Setiap kali selesai dan orang kedua pulih kembali, perbuatan diulangi. Aku berujar, "Subhanallah, apa ini?" Kedua orang itu mengajakku untuk terus berjalan hingga kami menemukan sesuatu di dapur api. Di dalamnya terdengar suara gaduh. Ketika kulihat, ternyata ada laki-laki dan perempuan telanjang. Bila muncul nyala api dari bawah, mereka menjerit. Aku bertanya, siapa mereka? Kedua orang itu berkata, "Mari jalan terus." Keduanya mengajakku terus berjalan hingga kami sampai di sungai yang merah bagai darah. Di sungai itu terdapat orang yang sedang berenang, sedangkan di tepi sungai terdapat orang yang mendatangi orang di tepi. Sedangkan di tepi sungai terdapat orang yang mengumpulkan batu. Bila orang yang berenang sudah penat, ia mendatangi orang di tepi seraya membuka mulutnya. Lalu mulutnya dimasuki batu, kemudian ia berenang kembali ke tengah, tak lama kemudian ia kembali dan mulutnya diisi batu lagi. Itu terjadi berulang-ulang. Aku pun bertanya, siapa kedua orang itu? Keduanya hanya menjawab, "Mari kita terus berjalan." Kami terus berjalan hingga bertemu dengan orang yang sangat buruk rupanya, terburuk yang pernah kulihat. Ia menyalakan api lalu berjalan di sekelilingnya. Aku bertanya, siapa orang itu? Keduanya hanya menjawab, "Mari terus berjalan." Kami terus berjalan hingga sampai di sebuah kebun yang luas dan penuh bunga. Di sana terdapat orang yang tinggi, aku hampir tidak dapat melihat kepalanya. Di sekitar orang itu banyak anak kecil. Aku bertanya, siapa orang itu? Dan siapa mereka? Keduanya hanya berkata, "Mari terus berjalan." Kami terus berjalan hingga sampai di sebuah pohon yang sangat besar dan indah. Tiba-tiba aku diperintahkan mendaki. Kami pun mendaki hingga sampai di kota yang dibangun dari emas dan perak. Sampai di pintu kota, kami mengetuk pintunya hingga dibukakan. Lalu kami masuk. Kami disambut oleh orang-orang yang sangat tampan. Tetapi di sana ada pula orang-orang yang jelek. Orang-orang yang jelek diperintahkan mandilah di sungai itu. Sungai itu sangat jernih. Mereka pun mandi di sana. Selesai mandi, mereka berubah menjadi tampan. Kedua orang yang mengajakku berkata, "Ini adalah surga Aden. Di atas sana tempatmu." Aku mengarahkan pandanganku ke atas. Aku melihat sebuah istana bagai awan putih di angkasa. Keduanya berkata kepadaku, "Ini adalah tempatmu. Semoga Allah memberkahi kalian berdua," ujarku. "Biarkanlah aku masuk." Keduanya menjawab, "Sekarang belum saatnya. Kelak engkau pasti masuk ke sana." Kemudian aku berkata, "Sejak semalam aku melihat berbagai keanehan. Apakah sebenarnya yang kulihat itu?" Keduanya berkata, "Sekarang akan kami terangkan kepadamu."
Orang yang pertama yang dijatuhi batu adalah orang yang mempelajari Al-Quran, lalu meninggalkannya serta melalaikan sholat wajib. Orang yang pipi, hidung, dan matanya ditusuk ke belakang adalah orang yang membuat berita bohong hingga tersiar ke seluruh penjuru. Pria dan wanita yang telanjang di sebuah tempat seperti dapur api adalah para pelacur yang kau lihat berenang di sungai. Memakan batu adalah pemakan riba. Orang buruk rupa yang menyalakan api dan berputar-putar di sekitarnya adalah malaikat penjaga pintu neraka. Orang tinggi yang berada di kebun adalah Ibrahim, sedangkan anak-anaknya di sekitarnya adalah anak-anak yang meninggal saat masih kecil. Di dalam riwayat Al-Barqani, mereka adalah anak-anak yang dilahirkan dari kondisi fitrah. Ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan anak-anak kaum musyrik?" Rasulullah SAW menjawab, "Termasuk anak-anak kaum musyrik. Adapun kaum yang separuh baik dan separuh buruk, mereka adalah kaum yang mencampur amal saleh dengan amal buruk, tetapi Allah memaafkan mereka." Demikian pembahasan tentang dampak maksiat bagian ketiga. Insya Allah kita akan sambung kembali ke pertemuan berikutnya. Semoga Allah meridhoi. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.